Oke. Ya. Pak ada mungkin sedikit tentang pelaporan atas nama Tori dan Alia sudah bergulir sampai mana Pak? Ya. Jadi tanggal 22 Agustus Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari masyarakat dari saudari AM tentang dugaan peristiwa pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, kemudian dan atau pasal 310 KUHP, 311 KUHP dan 315 KUHP. Saat membuat laporan, saudari AM menyampaikan satu lembar kertas hasil cetakan dari screen capture. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh saudari AM saat saudari AM melihat ada 2 akun TikTok dan 1 akun YouTube. Dari 3 akun tersebut menjelaskan bahwa dinyatakan bahwa pelapor itu hamil di luar nikah. Padahal menurut pelapor hingga saat ini tidak hamil. Ya, sehingga atas adanya informasi yang beredar itu pelapor merasa dirugikan, merasa dicemarkan nama baiknya. Inilah peristiwa yang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Subdit Siber di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Dilakukan pendalaman dalam rangka penyelidikan untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi waktu tim penyelidik masih bekerja dan komitmen dari Polda Metro Jaya akan mengusut kasus ini. Mungkin pelapor akan dihadirkan untuk dimintai keterangan. Oh iya, itu merupakan, jadi proses pendalaman itu berawal dari pihak pelapor. Pelapor, kemudian saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor akan diperiksa, kemudian nanti dilakukan pendalaman, karena terlapornya masih dalam penyelidikan, jadi tidak disebut siapa terlapornya, tapi dalam kronologis peristiwanya bahwa pelapor atau korban melihat beberapa akun medsos tadi, 2 akun TikTok dan 1 akun YouTube yang menjelaskan ada fakta yang menurut pelapor itu tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sehingga kami juga wajib memberikan himbauan ya kepada masyarakat agar kita hati-hati merepost, mengirim berita, memposting berita di media sosial karena penyebarannya sangat cepat dan bisa disaksikan, ditonton, diamati oleh banyak orang. Apabila itu merugikan satu pihak atau beberapa orang dan pihak yang dirugikan membuat laporan polisi, maka kewajiban kami melakukan pendalaman, menindaklanjuti ya. Oleh karena itu hati-hati menyebarkan berita, informasi yang belum akurat atau dikonfirmasi dulu yang akhirnya nanti bisa merugikan diri sendiri yang menyebarkannya. Artinya 2 akun TikTok dan 1 akun YouTube itu harus diidentifikasi untuk kemudian diburu siapa penggunanya ya Pak? Ya, itu kan fakta peristiwa ya. Pelapor melihat dari 2 akun TikTok ada informasi yang tidak menurut pelapor tidak benar, dan dari 1 akun YouTube itu akan dilakukan pendalaman. Bagian yang akan didalami. Kalau untuk ancamannya sendiri Pak, Coba dicari dulu. ancaman hukuman. Pasal 2 ya. Tapi ini TikTok personal ya Pak, itu 2 akun itu maksudnya milik pribadi, bukan di akun, kan ada biasa akun milik pribadi personal gitu. Ada namanya nih, ada 2 akun itu. Yang pertama akun TikTok yang dilihat oleh pelapor adalah @esmeralda_9999 dan @medialestar. Kemudian itu TikTok. Kemudian akun YouTube yang dilihat oleh pelapor adalah @infomedia3180. Itu isinya tentang yang Yaitu dugaan hamil di luar nikah saja. ya, dugaan istilah dilaporkan seperti ini yang disampaikan oleh pelapor saat membuat laporan di Polda Metro Jaya. Mungkin tadi Pak ancamannya Pak, mungkin Ya, ancaman ya tunggu. Izin tambahkan
peristiwa pidana yang dilaporkan atau dugaan peristiwa pidana yang dilaporkan oleh saudari AM adalah tentang peristiwa pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27A Yunto 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Itu ancaman pidananya adalah 2 tahun. Kemudian pasal 310 KUHP ancaman pidana 9 bulan. Kemudian pasal 311 KUHP itu ancaman pidananya 4 tahun dan 315 KUHP ancaman pidananya 6 tahun. Inilah yang masih dilakukan pendalaman ya oleh tim penyelidik. Biasanya berapa lama Pak dari laporan ke pemanggilan saksi Pak? Ya, dalam waktu ya, ini masih bekerja, akan diproses secara tuntas. Tapi berarti ada tambahan, mungkin ada akun-akun yang akan diproses juga atau fokus 3 akun ini doang? Ya, nanti tergantung hasil dari pendalaman yang jelas. Hati-hatilah menggunakan medsos. Jangan ikut-ikutan gitu berita yang mungkin dianggap menarik atau apa, jangan ikut-ikutan karena ini ada resiko hukum, resiko pidana apabila menyampaikan informasi yang tidak benar dan orang yang merasa dirugikan itu dapat membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan pasti akan ditindaklanjuti ya. Ini mohon kita bijak bermedsos.